Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi dengan saya, Wildan Aristawan, Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang atletik, yaitu jalan cepat. Untuk SMP atau MTS kelas 8. Simak terus pada pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pemahaman variasi gerak dan fisik. Yang kedua, pembelajaran gerak spesifik jalan cepat atau gerak kaki, lengan, pinggul, pendaratan telapak kaki. Yang ketiga, atletik dalam permainan sederhana. Atletik yang terdiri dari jalan dan lari dikatakan sebagai cabang olahraga yang paling tua usianya dan disebut juga sebagai ibu atau induk dari semua cabang olahraga dan sering juga disebut sebagai mother of sport atau ibu dari olahraga. Yang pertama, kita akan membahas pembelajaran atletik melalui aktivitas jalan cepat. Yang pertama, gerak spesifik kaki jalan cepat. Yang kedua, gerak spesifik pendaratan kaki. Yang ketiga, gerak spesifik pinggul. Yang keempat, variasi gerak spesifik pembelajaran jalan cepat. Yang keempat, aktivitas gerak spesifik jalan cepat. Kita akan membahas satu persatu. Simak terus dan tonton materi kali ini. Yang pertama, gerak spesifik jalan cepat. Pada teknik yang pertama yaitu fase topang tunggal, merupakan fase menyiapkan percepatan dan termasuk persiapan untuk penempatan kaki dari tungkai yang bebas. Pada fase ini dapat dilakukan dua cara sebagai berikut. Yang pertama, gerak spesifik topang depan, dan yang kedua, gerak spesifik topang belakang. Untuk gerak spesifik topang depan yaitu penempatan kaki di depan aktif dengan gerak penyiapan ke belakang, fase penambahan sesingkat mungkin, lutut tungkai depan diluruskan, tungkai ayunan melewati tungkai topang depan dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan tetap rendah. Contohnya pada gambar di samping tersebut. Gambar pada 3.1 yaitu topang dengan prinsip dasar gerakan. Yang kedua, gerak spesifik topang belakang yaitu tungkai topang tetap lurus, tungkai topang tetap diluruskan selama mungkin, kaki dari tungkai topang mengarah ke depan dan menggulir sepanjang sisi luar telapak kaki sampai ujung jari kaki. Tungkai bebas melintasi tungkai topang dengan lutut dan tungkai bawah dipertahankan agar tetap rendah, kaki depan diletakkan. Contohnya pada gambar di samping tersebut, gambar 3.2, topang belakang dengan prinsip dasar gerakan. Yang kedua, gerak spesifik kaki jalan cepat yaitu fase topang ganda, yakni perlunya mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat dengan prinsip dasar gerakan sebagai berikut. Kaki depan mendarat dengan lembut pada tumit, sedangkan kaki belakang posisi tumit diangkat. Kedua lengan berayun secara bergantian. Contohnya pada gambar di samping tersebut, gambar di 3.3 fase topang ganda. Yang selanjutnya yaitu gerak spesifik pendaratan telapak kaki. Pendaratan telapak kaki jalan cepat sebagai berikut pada gambar di atas. Kedua kaki ditempatkan sebaris dengan jari kaki mengarah ke depan. Sentuhan pada tanah dimulai dari tumit menggulir sepanjang sisi luar kaki. Dorongan berasal dari bola kaki dan diikuti oleh menggulirnya ke ujung ibu jari kaki. Materi yang selanjutnya gerak spesifik
gerakan pinggul. Gerak spesifik gerakan pinggul jalan cepat adalah menggerakkan pinggul secara wajar dengan berjalan cepat untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimum. Lihat pada gambar di samping gambar 3.5. Perhatikan. Gerakan pinggul ke samping dapat dilihat namun tidak harus berlebihan. Aksibilitas pinggul dalam jalan cepat sangat penting. Gerakan turun naik pinggul berlawanan dengan gerakan ayunan lengan. Materi yang selanjutnya yaitu gerak spesifik gerakan tangan. Gerak spesifik gerakan tangan jalan cepat bertujuan untuk mempertahankan momentum ke depan dan menjaga keseimbangan. Lihat pada gambar di samping tersebut. Saat lengan digerakkan, badan bagian atas harus tetap rileks. Bahu turun untuk memberi keseimbangan. Turunnya panggul yang berlawanan, sudut siku lebih dari 90 dan dipertahankan dekat dengan badan. Gerakan kedua tangan bergerak tidak lebih rendah dari pinggang atau lebih tinggi dari bahu. Variasi gerak spesifik pembelajaran jalan cepat. Akhir dari pembelajaran variasi gerak spesifik adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Berikut bentuk pembelajarannya. Yang pertama, aktivitas pembelajaran berjalan biasa atau alami pada garis lurus. Lihat pada gambar di atas, pada gambar 3.7 berjalan biasa alami pada garis lurus. Tahapan pembelajaran yang pertama, amati contoh pergerakan aktivitas gerakan oleh guru dan lihat pada gambar di atas. Yang kedua, lakukan seperti contoh peragaan. Yang ketiga, rasakan saat melakukan gerak tersebut, bandingkan gerakan yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas gerakan oleh guru. Yang selanjutnya, gerakan mana yang mudah kamu lakukan? Fokuskan perhatian pada langkah kaki. Aktivitas berjalan yang kedua yaitu aktivitas berjalan biasa atau alami pada tikungan. Tahap pembelajaran, lihatlah gambar pada gambar di samping pada gambar 3.8 berjalan biasa atau alami pada tikungan. Lakukan seperti gerakan contoh pada gambar tersebut. Rasakan saat melakukan gerakan tersebut, bandingkan gerakan mana yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas gerakan oleh guru. Yang keempat, gerakan mana yang mudah kamu lakukan. Yang kelima, fokuskan perhatian pada langkah kaki. Pada pembelajaran aktivitas berjalan cepat pada garis lurus, tahapan pembelajaran, cermati pada gambar 3.9 berjalan cepat pada garis lurus. Lakukan seperti contoh tersebut. Rasakan saat melakukan gerakan tersebut, bandingkan gerakan mana yang kamu lakukan dengan contoh aktivitas gerakan oleh guru. Yang keempat, gerakan mana yang mudah kamu lakukan. Yang kelima, fokuskan perhatian pada langkah kaki. Yang selanjutnya itu aktivitas gerak spesifik jalan cepat. Akhir dari pembelajaran kombinasi variasi gerak spesifik adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan koordinasi gerakan, serta penanaman nilai disiplin, menghargai perbedaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Contoh gambar 3.10 koordinasi gerakan. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti dan mengamati pada pembelajaran kali ini. Ikuti terus pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.